Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa anak-anak Miss, kita berdoa dulu ya, baru kita mulai belajarnya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Tentunya bersama Miss Agus Riana Sari Tambunan. Nah, di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, pelajaran IPA ini ada di pembelajaran 1 dan 3. Kita mulai di pembelajaran 1 terlebih dahulu, yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan tempat ia tinggal. Nah, setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul di permukaan tanah. Nah, contoh batang berduri seperti ini yang terdapat pada pohon kaktus. Lalu ada daun yang lebar dan ada akar yang muncul ke permukaan tanah atau di atas tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau disebut adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, maksudnya di tempat yang kering. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air itu disebut xerofit. Xerofit. Nah, contoh tumbuhannya ada pohon kurma, lidah buaya, dan ada cocor bebek. Jadi mereka ini tinggal di lingkungan kering. Namun bukan berarti mereka tidak butuh air ya anak-anak Miss. Cuman mereka lebih bisa hidup di lingkungan yang kering. Tidak perlu yang sering dikasih air. Contohnya dan selanjutnya yang keempat ada tumbuhan kaktus. Tadi kan sudah pohon kurma, lidah buaya dan cocor bebek. Nah, sekarang tumbuhan kaktus. Perhatikan daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Jadi kaktus ini memiliki daun yang terbentuk menjadi duri. Nah, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Jadi, daun pada pohon kaktus itu fungsinya untuk mengurangi penguapan. Sedangkan permukaan batang itu berlapis lilin. Luarnya batang itu, lapisan luar batangnya itu berlapis lilin. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan juga. Dan selanjutnya batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Jadi ciri-ciri kaktus tadi itu ada daun yang berbentuk duri, permukaan batang berlapis lilin, dan batang tebal yang berisi banyak cadangan air. Sedangkan yang terakhir ini ada akar yang sangat panjang, itu gunanya untuk mencari sumber air. Kita lanjut ke bagian B, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi itu disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Artinya laut itu kan terasa asin ya, kalau kita lagi mandi terus terasa asin. Nah, itu yang dimaksud berkadar garam tinggi. Nah, ini contohnya salah satunya adalah pantai atau laut, kalau di pertengahan juga laut. Keadaan tanah di tempat pantai ini di pinggiran itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen karena terlalu banyak garamnya. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu ada tumbuhan bakau.
Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh tumbuhan bakau dengan akar tunjang. Jadi kalau kalian ke pantai, ke pinggiran pantai, biasanya itu di pertengahannya itu ada namanya hutan bakau atau hutan mangrove yang berisi pohon-pohon bakau, tumbuhan-tumbuhan bakau maksudnya. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Nah, kalau yang tadi akar tunjang itu dia yang satu-satu. Kalau akar nafas itu dia yang berserabut ya, Nak. Yang berserabut kecil-kecilnya itu yang tumbuh di atas permukaan tanah. Nah, kalau ada juga yang tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Jadi akar tunjang itu dia yang satu-satu, yang tebal-tebal, yang satu-satu sampai ke bawah, sampai ke tanah yang agar dia yang fungsinya untuk menopang tumbuhan bakau tersebut agar tidak diterpa sama ombak. Nah, ini dia salah satu akar tunjangnya. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Nah, bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga, bagian C, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan enceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tumbuhan teratai. Siapa nih yang sering lihat teratai? Apalagi bunganya ini indah banget ya. Nah, teratai ini memiliki daun yang lebar, gunanya untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Maksudnya tumbuhannya dapat mengapung di atas permukaan air. Lalu daunnya juga berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Jadi daunnya itu dilapisi lilin biar tidak cepat busuk. Karena mereka hidup di tempat yang lembab, hidup di tempat yang banyak airnya. Yang kedua ada enceng gondok. Nah, siapa yang udah pernah lihat enceng gondok? Ini namanya tumbuhan enceng gondok. Jadi, enceng gondok ini memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Kalau yang tadi teratai itu daunnya yang berfungsi ya. Ini daunnya juga, cuman daunnya itu yang untuk membantu mengapung itu adalah pangkal daun, tangkai daunnya. Akarnya lebat juga untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Maksudnya terbalik itu agar tumbuhannya tidak jatuh ke dalam air, tidak kebalik dia. Lalu yang keempat, yang D, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Nah, ini salah satu contoh begonia ya. Nah, untuk tumbuhan begonia ini sebenarnya banyak macamnya, Nak. Banyak macamnya dan banyak warnanya. Banyak juga jenisnya. Jadi ini hanya Miss beri satu contoh saja ya. Yang selanjutnya ada tumbuhan paku. Nah, tumbuhan higrofit melakukan adaptasi dengan cara berdaun tipis dan lebar untuk mempermudah dan mempercepat penguapan dan kelebihan air. Lalu pada ujung daun atau permukaan daun higrofit terdapat hidatoda atau disebut stomata air. Kalau ada pertanyaan, nama lain stomata adalah jawabannya hidatoda. Nah, jadi tumbuhan lembab ini adalah tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang lembab. Ya, maksudnya itu dia tidak perlu terlalu sering terkena matahari. Misalnya begonia ini sangat sering dibuat, kalau yang tumbuhan kecilnya ya, dibuat di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu kan kita lembab, tidak ada sinar matahari, tapi dia tetap bisa hidup. Bahkan lebih subur dia berada di dalam rumah daripada dia di luar di halaman teras rumah. Bagian E, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin atau disebut kekurangan nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen.
Nah, contohnya kantong semar dan Venus. Ini adalah tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar ini memiliki daun yang berbentuk kantong di dalamnya dan terdapat cairan nektar seperti madu. Lalu, bau yang dikeluarkan dari cairan tersebut mengundang serangga untuk mendekat. Jadi, serangga yang hinggap tergelincir dan terperangkap dan menjadi makanan bagi kantong semar. Bagaimana cara mereka beradaptasi tadi? Cara adaptasi kantong semar adalah dengan memakan serangga untuk memenuhi nitrogennya, karena mereka sangat kekurangan nitrogen. Nah, yang kedua ada tumbuhan Venus. Nah, tumbuhan Venus berbentuk seperti ini. Sama dengan si kantong semar, tumbuhan Venus ini juga memiliki bau yang disukai sama serangga. Makanya serangga masuk ke dalam tumbuhan Venus. Lalu tumbuhan Venus dengan otomatis memakan serangga. Menutup tubuhnya dengan cara menutup daunnya agar serangganya terperangkap. Jadi, tumbuhan Venus ini memiliki daun yang berbulu dan berengsel sehingga bisa membuka dan menutup untuk menangkap serangga. Memakan serangga juga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Jadi, tumbuhan Venus dan kantong semar ini kurang lebih sama ya nak, sama-sama memiliki cairan yang disukai oleh serangga dan mereka memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Jadi begitu cara mereka beradaptasi agar mempertahankan hidup mereka. Yang selanjutnya kita ya ke bagian kedua, yaitu penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya serangganya ini adalah lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Penyerbukan tersebut akan membuat bunga Rafflesia tumbuh lagi dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Yang B, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Yang C, bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kita lanjut ke pembelajaran 3 tentang cara tumbuhan melindungi diri. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Siapa pemangsanya di sini? Pemangsanya adalah manusia dan hewan. Tumbuhan tidak dapat bergerak atas atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Maka itu mereka membutuhkan cara untuk melindungi diri mereka karena mereka tidak bisa berpindah tempat. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Kenapa manusia disebut pemangsanya juga? Ya, manusia terkadang ada yang suka bukan menjaga tanaman tersebut, malah merusak tanaman tersebut. Nah, kita juga disebut sebagai pemangsa. Sedangkan hewan kurang lebih seperti ulat bulu atau kambing yang suka makan daun-daunan, mereka disebut pemangsa juga karena bisa merusak tumbuhan. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Nah, beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, bunga mawar. Nah, bunga mawar ini batangnya terdapat duri. Lanjut, ada bunga bougainville atau disebut juga bunga kertas. Ya, paling umum kita menyebutnya ini bunga kertas. Batangnya juga memiliki duri. Ada juga batang rotan dan ada kaktus. Dan selanjutnya ada pohon salak yang sudah pasti batangnya berduri dan buahnya juga berduri.
Selanjutnya ada putri malu nih. Nah, putri malu juga batangnya berduri. Selanjutnya ada pohon durian, batangnya berduri apalagi buahnya juga berduri. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya. Misalnya durian dan salak. Yang kedua memiliki rambut halus. Nah, beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terong, dan tebu memiliki rambut halus atau disebut gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Nah, biasanya kalau tangan kita nih nyentuh batang bambu, maka tangan kita itu akan terasa gatal karena kita menyentuh rambut halus atau bulu-bulu halus yang ada di bambu tersebut. Nah, seperti ini ya. Biasanya bambu itu putih-putihnya itu ada bulu-bulu halusnya, nak. Ada rambut halusnya. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya lebih jelas. Ada rambut halus yang berwarna putih itu. Nah, kalau kita sentuh, tangan kita akan merasa gatal. Yang ketiga, daun yang tajam. Nah, nenas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, yang pertama contohnya ada nenas. Duri pada tepi daun nenas. Jadi daun nenas ini memiliki duri ternyata. Jadi kita kalau mau ngambil nenas ini harus berhati-hati karena nenas dilindungi oleh daunnya yang berduri. Selanjutnya ada lidah buaya. Lidah buaya ini juga kita harus berhati-hati memegangnya. Untuk mengambilnya kita harus berhati-hati karena di tepi lidah buaya di pinggir kanan kirinya ini terdapat duri yang sangat tajam. Tidak menutup kemungkinan untuk kaktus. Nah, kaktus ini juga daunnya itu adalah yang menyerupai bentuk duri. Jadi daunnya ini juga tajam karena bentuknya seperti duri. Jadi kalau untuk motong kaktus atau memegang kaktus kita juga harus berhati-hati. Yang keempat menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Nah, pada beberapa tumbuhan getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Nah, ini salah satu contohnya ya anak-anak, pohon getah atau pohon karet yang menghasilkan getah. Ya, ini pohon karet yang menghasilkan getah. Getahnya itu yang warna putih. Yang kelima menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah tumbuhan jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang mematikan bagi hewan yang memakannya. Sedangkan kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Kita harus berhati-hati jangan sampai mengonsumsi buah-buahan tersebut ya. Jadi anak-anak Miss harus mengenal dua tumbuhan ini agar kita tidak mengonsumsi buah-buahan tersebut. Yang pertama ada tumbuhan kecubung atau disebut juga bunga trompet karena bunganya ini berbentuk trompet. Ini ada buahnya ya nak. Buahnya dia berwarna hijau bulat, ada bintik-bintiknya. Ya. Selanjutnya ada tumbuhan jarak. Nah, tumbuhan jarak ini biasa kita lihat di hutan-hutan. Daunnya berbentuk besar-besar dan ada buahnya warna hijau. Hati-hati jangan sampai kita memakan tumbuhan ini. Anak Miss, tadi itu adalah materi terakhir kita di subtema 1 ini. Semoga video Miss ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk Miss sendiri. Nah, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kalian bisa mengerti materi yang kita pelajari hari ini. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye-bye semua.